Baik, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan 3 film. Film yang pertama itu Arthropoda, dan film yang kedua itu Mollusca. Film yang ketiga itu Echinodermata. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Film yang pertama itu Arthropoda. Film Arthropoda dalam bahasa Arthana adalah ruas, buku, segmen. Podos, kaki, merupakan hewan memiliki ciri khas beruas, berbuku, atau bersegmen. Segmen tersebut juga dapat pada tumbuhan. Tubuh Arthropoda merupakan semi-bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. Cara hidup dan habitat. Cara hidup dan habitat sangat beragam. Ada yang hidup bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Di lingkungan kita sering dijumpai kelompok hewan ini, misalnya nyamuk, lalat, semut, kupu-kupu, capung, belalang, dan laba. Habitat penyebaran Arthropoda sangat luas. Ada yang di laut, perairan tawar, gurun pasir, dan padang rumput. Ciri-ciri Arthropoda. Ukuran tubuh Arthropoda sangat beragam. Beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm, namun kebanyakan berukuran kecil. Begitu pula dengan bentuk Arthropoda pun beragam. Struktur tubuh. Tubuh Arthropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. Pada setiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh, yaitu kaput atau kepala, thorax atau dada, dan abdomen atau perut. Ciri lain dari Arthropoda adalah adanya kutikula keras yang membentuk rangka luar atau exoskeleton. Exoskeleton tersusun dari kitin disekresikan oleh sel kulit. Exoskeleton melekat pada kulit membentuk perlindungan tubuh yang kuat. Exoskeleton terdiri dari lempengan-lempengan yang dihubungi oleh ligamen yang fleksibel dan lunak. Exoskeleton tidak dapat membesar mengikuti pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, tahap pertumbuhan Arthropoda selalu diikuti dengan pengeluapan exoskeleton lama dan pembentukan exoskeleton baru. Tahap pelepasan exoskeleton disebut dengan molting atau ekdosis. Hewan yang biasanya melakukan ekdosis misalnya kepiting, udang, dan laba-laba. Reproduksi. Sistem reproduksi Arthropoda umumnya terjadi secara aseksual, namun adanya juga yang secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis. Partenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan individu yang dihasilkan bersifat steril. Organ reproduksi jantan dan betina pada Arthropoda terpisah, masing-masing menghasilkan gamet pada individu yang berbeda sehingga bersifat dioisis atau berumah dua. Hasil fertilisasi berupa telur. Pengertian Arthropoda dalam bahasa Latin arthran, ruas, buku, segmen, poras,
kaki, yaitu merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas berbuku atau bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tumbuhnya. Tubuh arthropora merupakan simetri, bilateral, dan tergolong tripolistik selomata. Sistem reproduksi arthropora. Sistem reproduksi arthropora umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual yang tidak dengan protogenesis. Saya akan menjelaskan filum yang kedua, itu filum Mollusca. Mollusca dalam bahasa Latin mollis lunak, merupakan hewan yang bertubuh lunak. Tubuhnya lunak melindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Ciri-ciri Mollusca yang pertama itu hewan multiseluler yang tidak bertulang belakang. Yang kedua itu habitatnya di air atau insang, darat, rongga, mantel. Yang ketiga itu hewan trophoblastik selomata. Yang keempat, struktur tubuhnya simetri bilateral. Yang kelima, memiliki sistem syaraf berupa cincin syaraf. Yang keenam, organ ekskresi berupa nephridia. Bentuk dan ukuran dan bentuk Mollusca sangat bervariasi. Misalnya siput yang memanjangnya hanya beberapa milimeter dengan bentuk bulat telur. Namun ada yang dengan bentuk torpedo bersayap yang panjang lebih dari 18 meter seperti cumi-cumi raksasa. Sifat-sifat Mollusca. Yang pertama itu peredaran darah umumnya terbuka kecuali cephalopoda. Yang kedua, respirasi dilakukan dengan menggunakan insang atau paru-paru mantel atau bagian epidermis. Yang ketiga, ekskresi dilakukan oleh ginjal. Yang keempat, sistem syaraf dilakukan oleh 3 pasang ganglion, yaitu yang keempat, alat reproduksi terpisah dan bersatu dengan sistem pembuahan internal atau eksternal. Struktur dan fungsi tubuh Mollusca terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu kaki, merupakan penjalur bagian ventral tubuhnya yang berotot, menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang kedua itu massa visceral, adalah bagian tubuh Mollusca yang lunak. Massa visceral merupakan kumpulan bagian besar organ tubuh seperti pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Kelas Polylocaphora. Ciri-ciri yang pertama, bentuk tubuhnya bulat telur, pipih, dan simetri bilateral. Yang kedua, hidupnya di laut. Yang ketiga, tidak memiliki tentakel dan mata. Yang keempat, pencernaan makanan dengan radula. Yang kelima, ruang mental dengan permukaan dorsal. Yang keenam, tertutup oleh 8 papan berkapur. Struktur dan ciri-ciri tubuh pada Chiton sp. Hewan ini mempunyai 2 ginjal untuk membuang zat sisa. Yang pertama itu sistem saraf tergolong di dalam yang dikeluarkan oleh hewan jantan dan masuk lewat insang hewan betina. Reproduksi. Sistem reproduksinya terdiri atas sebuah gonad yang terdapat di anterior prakardium di bawah keping cangkang bagian pertengahan. Cation bersifat desionis, telur atau sperma dilepaskan dan gonad ke dalam air atau lingkungan sekitarnya. Melalui gonofor, cation tidak melakukan kopulasi. Hewan jantan melepaskan sperma yang selanjutnya
dikutukan aliran air untuk respirasinya. Ventilasi terjadi di lingkungan eksternal atau di dalam rongga mental hewan betina. Telur yang telah dibuahi berkembang menjadi larva trokofor dan tidak memiliki fase larva valigar. Kelas Gastropoda. Yang pertama, hewan ini umumnya hidup di air tawar dan air laut, tetapi ada di antaranya yang hidup di darat. Yang kedua, tubuhnya bilateral simetris. Yang ketiga, cangkangnya hanya satu buah sehingga disebut unifilaral, yaitu berkatup satu. Struktur tubuh. Perut yang digunakan untuk berjalan memiliki otot disebut kaki. Kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir guna mempermudah gerakan. Macam di gambar keong betina mata berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Saya akan menjelaskan film yang ketiga. Saya kalau baik, di sini saya akan menjelaskan film yang terakhir, yang ketiga, film Echinodermata. Pengertian Echinodermata dalam bahasa Yunani, ensu landak, dermat kulit adalah kelompok hewan Tryopoplas selomata yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam endoskeleton berduri yang menembus kulit. Echinodermata merupakan variasi berkulit duri yang memuat dalam air laut. Bintang ular, bulu babi, keping. Ciri dan sifat umum. Yang pertama itu hidupnya di dasar air laut, di daerah pantai hingga laut di dalam. Yang kedua itu pergerakan umumnya lambat, kecuali pada Ophidioroidea. Yang ketiga itu bentuk tubuh dari hewan itu simetri bilateral pada waktu larva dan simetri radial setelah menjadi dewasa tumbuh berbagi menjadi 5 belahan silindris atau bintang. Yang keempat itu sistem saluran air dalam rongga tubuhnya disebut ambulakral. Yang keenam itu sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem ekskresi tidak ada. Yang ketujuh itu pertukaran gas terjadi melalui insang kecil yang berupa pemanjangan kulit. Yang kedelapan, sistem sirkulasi belum berkembang biak. Echinodermata melakukan respirasi dan makanan pada selom. Sistem saraf Echinodermata terdiri dari cincin, saraf, dan cabang saraf. Echinodermata tidak memiliki otak. Di sini klasifikasi Echinodermata. Yang pertama itu Asteroidea, yang kedua itu menuju ke Holoroidea, Herodea menuju Opirodea, Opirodea menuju Chironodea, Chironodea menuju Echinonidea. Yang pertama Asteroidea. Yang pertama itu berbentuk seperti bintang, jadi sering juga disebut bintang laut. Yang kedua itu banyak dijumpai di laut. Yang ketiga itu contoh spesies ini adalah Astestra, Diking, dan Panther. Yang keempat, tubuh memiliki duri tumpul dan pendek. Yang kelima, duri tersebut ada yang terdefinisi menjadi bentuk seperti catut yang disebut pedicellaria. Fungsi pedicellaria adalah untuk
menangkap makanan serta melindungi permukaan tubuh dan kotoran. Yang keenam itu pada bagian tubuh dengan mulut disebut bagian oral, sedangkan bagian tubuh yang dengan lubang anus disebut sebagai aboral. Yang ketujuh itu pada hewan ini kaki ambulakral selain untuk bergerak juga merupakan alat pengisap sehingga dapat mendekat kuat pada suatu dasar. Sistem organ dalam tubuh Insignoidea. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan berupa saluran panjang dan melingkari dalam cangkang. Saluran pencernaan dimulai dari mulut terletak di daerah oral, kemudian kerongkongan yang memiliki saluran sifon dan bersilia. Saluran sifon menghubungkan kerongkongan dengan usus. Saluran pencernaan yang dikelilingi oleh 5 kerangka samping yang ada dalam cangkang atau terkenal sebagai lentera aristolengste adalah lambung yang diperluas oleh kontong-kontong dasar berakhir di rhizotom. Anus terletak di daerah permukaan aboral, yaitu di pusat tubuh di antara lempengan kapur yang mengandung 2,4 sampai 5 lubang genital, beberapa memiliki mulut dan anus. Sistem organ dalam tubuh Asteroidea. Sistem pencernaan makanan. Sistem ekskresi dilakukan oleh sel-sel ambriosi yang terdapat dalam cairan selon. Sisa dibawa keluar melalui dinding derma branchialis. Sistem pernapasan. Respirasi terjadi dalam dermalis, yaitu suatu kantong berbulu halus yang dilengkapi dengan silia. Organ ini terletak pada semua lengan atau papula bagian kulit. Silia sebelah luar bertugas mengalirkan air beroksigen ke permukaan branchia secara tetap, sedangkan silia sebelah dalam mendorong cairan tubuh ke dalam branchia. Pada saat cairan berada dalam branchia, terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida seperti hanya pada paru-paru vertebrata. Sistem reproduksi bintang laut bersifat diaisis, alat reproduksinya bercabang-cabang dan terletak di setiapnya lengan. Sistem saraf berupa diaisis, alat reproduksi bercabang-cabang dan terletak di setiap lengan. Alat reproduksi menghasilkan banyak telur atau sekitar 2,5 juta setiap 2 jam, sedangkan yang jantan menghasilkan spermatozoa yang lebih banyak daripada ovum. Fertilisasi terjadi di air. Selanjutnya, sistem pencerna makanan. Alat-alat pencerna terdapat dalam bola cakram, dimulai dari mulut yang terletak di pusat tubuh, kemudian lambung yang berbentuk rahang yang berupa 5 kelompok lempeng kapur, maka dipegang dengan satu atau lebih lengannya, kemudian diletakkan dan dengan bantuan tentakel dimasukkan ke mulut.